Suriah ke zaman Islamiyah. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabiin tabiatnya, termasuk kita semua. Semoga diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Kami di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Yang ketiga pembacaan Yasin dan Rawi, yang keempat tausiah, yang kelima acara inti santunan anak yatim dan duafa, yang keenam doa penutup. Melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Melangkah ke acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh jajaran majelis taklim yang hadir pada sore hari ini, yang terhormat kepada seluruh pengurus RT 08 dan jajaran yang lainnya yaitu RT 07. Mungkin hari ini perwakilannya belum hadir, kita ada kegiatan yang lainnya. Yang terhormat kepada Pak DKM Musola Al Hidayah, karena hari ini tidak hadir juga karena ada urusan keluarga. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita semua berkumpul di Musola Hidayah, bertatap muka, saling silaturahmi, dan marilah kita jaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan Ramore Tapak ini semuanya sehat walafiat. Saya hanya mewakili dari warga RT 08. Mungkin tidak panjang lebar untuk sambutannya, hanya sedikit aja kan itu. Saya sangat bangga kepada seluruh warga RT 08, RT 07-nya yang begitu meriah. Kenapa meriahnya? Hari ini sampai nanti pun mungkin ibu-ibu ini juga nomor 1 di Ramure Tapak ini. Karena begitu belum pembentukan RT pun, ini majelis taklim ibu-ibu udah istilahnya udah muncul di RT 08 sama 07-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi yang begitu meriah, Umi ya. Tapi saya ingin berbaur gitu. Jadi saling koordinasi kita, Bu. Saling koordinasi dengan RT lainnya, dengan pengurus yang lainnya, baik ibu-ibunya gitu ya. Jadi kita harus saling silaturahmi, Bu. Semuanya ditutup tanpa ada koordinasi dengan RT-nya. Karena di kita ini sekarang udah memasuki PSBB lagi. Jadi intinya kita jaga. Silakan mengadakan misalnya pengajian, tapi koordinasi dengan RT-nya. Nanti saya juga akan membantu gitu. Protokolnya semuanya kita bantu. Bahkan tadi juga saya sempat berkoordinasi dengan tim saya juga, akhirnya dia karena ada urusan penting
anaknya lagi di rumah sakit gitu kan, jadi akhirnya belum tertolong ke saya sini, jadi akhirnya saya seadanya sebab simpan gitu. Jadi saya sangat bangga, sangat mendukung lah semua ibu-ibu di sini di Ramure ini. Ayo kita bangun Ramure, gimana caranya supaya bersatu semuanya gitu, seperti Pak Guyuban. Mungkin bapak-bapaknya alangkah kalau saya bilang tertinggal mungkin ya, tapi sedikit demi sedikit saya akan menghimbau ke bapak-bapaknya untuk mengikuti seperti ibu-ibu ini gitu. Ibu-ibu di majelis taklim ada, bapak-bapaknya nanti di pengajian malamnya ada. Mungkin kemarin juga saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ustadz Rohim, Pak Guru Hairudin juga berkoordinasi. Kita di RT 08 juga baru melaksanakan satu kali semalam kemarin di acara penutupan hari juga kemarin sampai mengadakan pengajian. Alhamdulillah kami semua hadir di lapangan badminton kami itu. Jadi keinginan saya 2 RT ini di musola Alida ini pinginnya 2 RT bersatu di sini di tiap malam Jumatnya. Apakah ibunya di hari minggunya, apa baca-bacanya di malam Jumatnya untuk baca Yasin atau gimana? Makanya saya ingin menyempatkan diri ke sini, ingin tahu caranya gimana sih untuk pelajaran saya. Kalau saya sebenarnya mencari saudara adalah tidak harus dengan satu darah, Bu, ya. Siapapun yang ada di sini bukan satu darah misalnya, kita hanya satu darah apa? Satu saudara di sini, karena satu saudara di sini, ya kan gitu. Jadi saya minta ke seluruh pengurus baik di majelis taklim maupun di KRT-nya satu hati, satu kata, satu komando. Itu aja, Bu. Yang lalu biarkan wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Jamil Zailani sekaligus Ketua RT 07 yang pada kesempatan ini belum hadir. Yang kami hormati Ketua RT 08 Bapak Sanan, yang kami hormati DKM Al-Hidayah, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Barakah Ibu Umi Kusum, yang mana pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas dari kecamatan untuk mensensus penduduk. Mohon dimaklumi ya Ibu. Yang kami hormati Ustazah Ulfa Permana, khususan summa ila ruhi.
وإلى أرواح أهل القبور صاحب الحاجة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي يا رب أنت المقصود ودونك المطلوب نويت قراءة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yasin Bagaimana orang berdiri di bulan Rabiul Awal 12 hari tanggal, hormatkan jangan ditinggal, berdiri waktu asar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Inraqal badru alaina, fa'tafat minhu al-budur
mukarram wal mukarramun yang sama-sama kita hormati pengurus majelis taklim yang dipimpin oleh siapa tuh? Umi Kulsum beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati seluruh panitia acara yang sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, persiapan segala sesuatu yang sudah disiapkan untuk terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al Hidayah yang kebetulan pada kesempatan sore hari ini beliau tidak bisa hadir karena suatu urusan. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 08 Bapak Salim beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 07 saya sendiri. Videoin Bapak pun. Mudah-mudahan Pengen lihat. ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati para asatidah masyarakat, paling ulama, sipil, WPA, TNI, Polri dan Itu bapaknya sekarang Hani. habaib ala Bapak Ipun. yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebut. Insya Allah kita semuanya berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan waktunya kepada kita untuk selalu senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Tapi khusus di tahun baru Islam ini, di tahun 1442 Hijriah ini, mudah-mudahan kita lebih baik lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Saya ingin bertanya dulu nih, Ibu, ini bulan apa nih? Ini bulan apa? Bulan September. Tahun berapa? Tahun 2020. Kalau hijriahnya ini bulan apa? Bulan Muharram. Ada yang tahu ibu-ibu 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam? Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Nah, ini kita bertepatan dengan salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu tepatnya di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu atau Arba'atul Hurum itu pada intinya adalah seluruh aktivitas yang dilarang oleh Allah itu sifatnya haram. Jadi maksiat itu sifatnya haram. Walaupun sebetulnya haramnya orang berbuat maksiat itu bukan saja di bulan Hurum, tapi di bulan-bulan yang lain juga dilarang orang mukmin berbuat maksiat. Tapi khusus di bulan Muharram ini atau di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini adalah lebih diperketat, haramnya itu lebih dikuatkan lagi. Makanya sebenarnya kenapa haram itu diartikan mulia? Karena orang-orang yang berimannya itu meningkatkan amal ibadahnya.
Di sisi lain Rasulullah, di sisi lain Allah melarang berbuat maksiat di bulan Muharram ini. Di sisi lain Allah meningkatkan pahala amalan yang baik yang kita lakukan. Salatnya pahalanya dinaikkan, baca Al-Qur'annya pahalanya dinaikkan, salat sunnahnya pahalanya dinaikkan, puasanya maka disunahkan di bulan Muharram itu seutama-utama puasa kata Rasulullah. Setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram itu memperbanyak puasa karena pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan bagi kita, bagi ibu-ibu, bagi kita semuanya yang belum menjalankan ibadah puasa, masih ada beberapa hari lagi di bulan Muharram. Dan mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita di bulan Muharram ini, karena inilah kesempatan, salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan pahala-pahala kebaikan. Jadi ibaratnya begini Bu, kalau kita di dunia saja butuh bekal, ya, kira-kira di dunia butuh bekal nggak Bu? Sekarang butuh bekal nggak di dunia? Kira-kira yang dibutuhkan sama ibu-ibu apa? Yang dibutuhkan sama ibu-ibu apa bekal di dunia? Kira-kira apa? Sembako ya? Apalagi itu? Pokoknya kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, kan itu idealnya. Buat cicilan rumah ada, buat sekolah anak ada, buat beli pakaian ada, buat keperluan apa saja ada. Gimana kira-kira perasaannya? Kalau semuanya sudah disiapkan gimana? Kalau semuanya sudah disiapkan, itu dalam kondisi apapun, terserah orang menyebutnya apa. Apakah itu dengan wabah corona atau wabah pandemi atau segala macam kondisinya, harga-harga naik segala macam melonjak, itu nggak ada masalah kalau kita punya bekal. Nah ibu-ibu, nanti di akhirat juga kita butuh bekal. Kira-kira apa bekal kita nanti di akhirat? Bekal apa kita yang sudah kita siapkan? Kira-kira sholat cukup nggak? Baca Al-Quran cukup nggak? Sedekah cukup nggak? Menyantuni duafa anak yatim cukup nggak? Saumnya sudah cukup nggak? Nah itu dievaluasi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisablah diri kalian sebelum suatu waktu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dunia dengan akhirat apa Bu? Bedanya dunia dengan akhirat apa? Dunia itu hidup tidak selamanya. Ada nggak yang mau hidup selamanya di sini? Hah? Ada nggak? Yang lain udah pada mati, tinggal ibu sendirian. Culang cileng gitu kalau bahasa Jepang itu ya. Di kiri nggak ada orang, di kanan nggak ada orang. Doanya kita ingin umur yang panjang. Maksudnya umur yang panjang itu umurnya barokah, umurnya dihabiskan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram ini ya, persiapkan segala sesuatunya untuk bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Karena akhirat itu hidupnya selamanya. Kalau di dunia kira-kira berapa tahun orang kuat bertahan di dunia ini? Pernah ada orang yang baru meninggal usia 100 tahun. Masih ada ya sekarang terdengar 110. Masih ada, cuman mungkin bisa dihitung jari. Tapi paling banter 60, 70. Maka mari kita persiapkan, kita sosok kehidupan akhirat itu dengan banyak beramal, di antaranya adalah sedekah atau infak kepada anak yatim dan kaum duafa. Jadi mohon maaf nih, kalau disebut duafa jangan tersinggung, ya. Disebut duafa itu jangan tersinggung. Kemudian juga kenapa? Karena itu biasanya berpasangan. Harapan Allah nanti itu adalah orang yang bertakwa.
Jadi Allah tidak melihat statusnya, Allah tidak melihat status yatimnya, Allah tidak melihat status du'afanya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah semuanya orang-orang yang bertakwa, yang rajin ibadahnya, yang rajin sholatnya, yang rajin bersedekahnya, yang rajin berinfaknya, yang rajin berbuat baik ke tetangganya, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran ada kalau kita punya makanan, kasih makanan ya, baik. Punya minum, kasih minumnya, baik. Kasih pakaiannya, baik. Sebulan kali lipat Allah membalasnya nih Bu. Kalau infak itu berapa kali lipat dibalasnya oleh Allah? Minimal 10 kali lipat. Jadi kalau ibu berinfak itu minimal dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi kalau ibu infak nih buat orang tua, sebulan dikirim 1 juta kali 10. Bahkan di Al-Quran itu pahala infak itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Kira-kira kalau infak, mohon maaf, 10.000 kali 700 berapa? 10.000 kali 700 7 juta apa berapa itu? Ya? 7 juta. Bayangkan ibu-ibu menyantuni anak yatim, sedekah kepada orang tua, kepada du'afa 10.000. Nanti ketemu di akhirat menjadi cahaya di alam kubur berapa? 7 juta dari 10.000. Bayangkan. Ini motivasi dari Allah. Jadi para walidah ini jangan pelit-pelit, jangan banyak perhitungan. Ibu saja dulu minta terus sama orang tua waktu kecil, dan nggak ada yang bisa membalas kebaikan orang tua itu, nggak ada. Nggak ada seorang anak sebaik apapun anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua, tidak ada. Ibu-ibu ada yang tahu nggak kisahnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bayangkan berapa hari itu kira-kira menggendong itu. Ketika bertanya, sudahkah aku berterima kasih, sudah cukupkah perjuanganku itu membuktikan rasa syukur kepada Allah? Belum cukup. Ya. Jadi paling tidak kita bisa memaksimalkan kemampuan kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan infak. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah wal aqrabin. Indahnya Islam itu adalah wal aqrabin, kepada orang-orang yang terdekat. Infak. Beli makanan, kenapa kita beli makanan itu kok tiba-tiba 2 kilo, misalkan beli buah, kenapa nggak sekilo saja, kenapa nggak setengah kilo saja? Berarti itu jalan dari Allah memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada kita untuk berinfak kepada kerabat terdekat, pada tetangga, pada saudara, gitu ya. Itu seperti itu. Tidak akan ada orang yang miskin karena berinfak, apalagi berinfaknya kepada kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu. Tidak akan ada, tidak ada rumusnya. Sampai hari ini belum terdengar ada orang yang miskin, usahanya gagal, tidak sukses karena menyantuni fakir miskin, du'afa, yatim piatu, itu belum pernah ada. Malah yang ada itu naik usahanya, itu barokah rezekinya itu. Ibu-ibu mau nggak rezekinya berkah? Mau nggak keluarganya barokah? Anaknya barokah? Nah, arti barokah apa ibu-ibu? Tahu nggak? Kalau hartanya berkah berarti hartanya bertambah. Kalau anaknya berkah berarti anaknya bertambah. Itu arti berkah, makanya jangan salah nanti. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga hamba. Itu harus jelas itu. Jangan-jangan nanti
bertambah kalau berkah buat bapaknya apa itu Bu? Berkah mudah-mudahan suami saya diberkahi. Gimana? Jadi nambah istrinya. Setuju nggak Bu? Itu barokah itu begitu. Jadi minta berkahnya, semuanya yang baik-baik ya kan, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Baqarah itu baru dikatakan wal yatama dan anak-anak yatim. Bahasanya dalam Al-Qur'an itu wal yatama falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Yang ketiga adalah infak itu kepada anak yatim. Kira-kira disebut yatim itu sampai usia berapa tahun Bu? Yatim itu sampai usia berapa tahun? Kalau para ulama, yatim itu batasannya adalah sampai akil balik. Jadi sudah balik, sudah tidak masuk kategori yatim lagi. Ya. Jadi kalau udah punya istri, sudah punya anak, masih yatim juga. Yang datang ke sini udah pada beruban gitu. Berjejer gitu. Ya, kenapa datang? Ini saya anak yatim. Makanya istilahnya juga dikenal bukan bapak yatim ya, bukan ibu yatim, tapi anak yatim. Ya sampai berapa usianya? Ya sampai usia balik, akil balik. Kalau dalam kitab fikih ya seperti itu, paling tidak kurang lebih 15 tahun. Masih sekolah ya. Anak yatim itu. Nah, terkait dengan anak yatim ini Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatama hakada, sambil mengangkat dua jari. Kata Rasul, nanti jarak aku dengan anak yatim itu seperti dua jari fil jannah, di surga. Jadi orang yang mengasuh, yang menjaga, yang memelihara anak yatim, memberikan infak kepada anak yatim, itu di surga nanti dekatnya dengan Rasulullah SAW seperti dua jari jaraknya ini. Mau nggak dulu? Ada nggak yang infak lagi buat anak yatim nih? Mumpung masih di sini, masih ada nggak? Jadi dekatnya orang yang berinfak untuk anak yatim itu nanti di surga dengan Rasulullah seperti dua jari. Dari tadi kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dari awal sampai akhir, sampai berdiri barusan mahalul qiyam. Tujuannya apa nih? Sampai tadi diganti apa? Solawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Itu solawat. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, orang yang menyantuni anak yatim ini dipastikan bahwa nanti di surganya Allah dekatnya dengan Rasul itu seperti dekatnya dua jari. Maka di dalam surat Al-Ma'un dijelaskan lagi oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'un yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kata Allah, perhatikanlah orang yang mendustakan agama. Oh, orang dianggap pendusta oleh Allah. Kira-kira apa penyebabnya tuh? Ibu punya teman, ibu punya tetangga, dianggap oleh ibu tetangga itu pendusta. Itu bagaimana reaksi orang? Reaksi kita bagaimana? Kan tidak percaya ya Bu ya. Pendusta itu kan artinya berbohong kan? Ya. Ini di dalam surat Al-Ma'un itu ada orang yang dianggap oleh Allah pendusta. Bukan tidak sholat, bukan tidak puasa, bukan tidak baca Quran, tapi semua ibadah dilakukan dianggap pendusta oleh Allah. Kenapa? Karena di situ dijelaskan
Orang itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa tuh? Membentaknya, apalagi membiarkannya. Kita punya peluang untuk berinfak, tidak berinfak. Kita tidak membelajarkan, tidak orang yang miskin, tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Nah ini motivasi dari Allah, berinfak, ya. Apalagi di bulan-bulan tertentu, 10 Muharram, ya, atau dikenal dengan Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Itu karena memang dulu ada beberapa ada peristiwa terjadi di dalam sejarah. Saya baca itu. Jadi di sebelum Asyura itu dulu Nabi Adam bertemunya dengan Siti Hawa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram. Nabi Adam, ibu-ibu ada yang kenal Nabi Adam? Ada nggak yang kenal Nabi Adam? Nggak ada. Ada yang kenal Nabi Adam? Kenal? Saya aja nggak kenal. Nggak pernah ketemu, tapi tahu ya, Nabi Adam itu bertemu dengan Siti Hawa-nya itu tanggal 10. Diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun itu tanggal 10 Muharram. Jadi itu dirayakan, termasuk juga kenapa? Kenapa kita selalu memperingati mengadakan peringatan santunan, perayaan santunan kepada anak yatim itu karena Rasulullah pernah menyantuni anak yatim itu di tanggal 10 Muharram. Walaupun di bulan-bulan biasa juga disantuni, tapi tanggal 10 itulah peristiwa yang akan terjadi. Jadi saking dekatnya Rasulullah dengan anaknya. Udah gitu infaknya berapa? 10.000. Wah udah langsung sekali makan habis. Udah 11 bulan lagi itu bagaimana? Jadi ini motivasi saja dari Rasulullah bahwa khusus orang-orang yang beriman itu mengeluarkan infak yang baik-baik, diantaranya kepada anak yatim. Sampai di surat Al-Maun tadi, kalau ada orang yang beriman kemudian mampu, itu dianggap oleh Allah sebagai pendosa. Yang terakhir itu bagaimana ini kalau kita misalkan memakan harta anak yatim, ya. Jadi mungkin ada orang tua, ya, atau siapapun sudah tahu itu haknya anak yatim, kemudian kita makan, kita pakai, tapi secara zalim itu nggak boleh. Itu hati-hati. Tidak boleh memakan harta atau milik menggunakan milik anak yatim ini dengan cara zalim. Artinya dipaksa. Tapi itu bagian daripada menghadik, memaksa, membentak. Itu tidak boleh. Apa di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkannya itu akhir, dan kemudian dia di akhirat nanti akan memasuki neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Jadi kata Allah, kalau ada orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka dia itu sama saja dengan memakan api neraka. Kemudian di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Cukup ibu-ibu? Cukup ya? Panitianya udah lihat dari tadi, udah mau maghrib. Udah ini kan, udah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dan segera dilunasi hutang-hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya tadi saya menyampaikan kepada jamaah yang mendengarkan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aturkan kepada Bapak Ustadzah Jailani atas penyampaian tausiahnya. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun Ananda Samsudin, Blok B, nomor 15. Yang keempat, Ananda Dani, Blok B, nomor 17. Yang kelima, Ananda Adiba, Blok H, nomor 7. Silakan Ibu. Ananda Dani. Semoga bermanfaat ya saya. Oh iya, untuk yang mengingat mohon foto bersama. Silakan kameramen ambil dokumen. Dan terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk santunan kaum duafa, untuk yang saya sebutkan yang pertama Ibu Soekarni. Ibu Soekarni depan. Yang kedua Ibu Hayana. Pada Ibu Hayana mohon maju ke depan. Ketiga Ibu Daina. Yang keempat Ibu Suharti. Yang kelima yang keenam Ibu Karmi. Ibu Yaya sekalian mohon dimasukkan. Untuk yang terhormat Ibu Ustadzah Ulfa
Selanjutnya untuk pengambilan gambarnya, pengambilan foto, silahkan. Alhamdulillah untuk acara santunan anak yatim dan duafa telah selesai. Mudah-mudahan sedikit harta yang telah kita keluarkan Allah balas dengan berbagai pahala dan berhak untuk dan bermanfaat untuk yang berhaknya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Mama, ada sholat ya di masjid. Itu ya butuh. Itu ya. Ya. PRT. Oh, tuh dimainin anak-anak tadi PRT. Di ini dekat meteran. Nabraknya dari belakang ya, bukan Rasa masih di belakang PRT. Basam. Dadakan ya. kita lagi orasi Iya, heeh. pada Pak. Aduh. Hmm.